Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Video ini dibuat sebagai tugas untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan dengan dosen pengampu kami adalah Bapak Rosyadi Sayuti MSc PhD. Kemudian kami mengangkat pada video kali ini adalah tentang aspek kultural masyarakat desa. Langsung saja, saya adalah pemateri pertama yang akan mendeskripsikan tentang karakteristik masyarakat desa. Beberapa karakteristik masyarakat desa menurut para ahli, salah satunya adalah Rocek dan Warren dalam Jefta 1995. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu mata pencarian masih bersifat homogen, di mana kecenderungan masyarakat bekerja sebagai petani, begitu, dan masih mengandalkan sumber daya alam secara mentah. Kemudian yang kedua adalah pertanian bersifat kekeluargaan. Yang dimaksud di sini adalah para petani cenderung lebih keterikat sebagai keluarga, begitu. Kemudian pengaruh faktor geografis, di mana tempat tinggal mempengaruhi mereka semua. Dari masyarakat desa tersebut dapat ditarik bahwa mereka terikat karena mereka dari satu wilayah yang sama, gitu. Kemudian hubungan kekeluargaan lebih intim. Kenapa dikatakan tersebut? Dikarenakan kadang garis keturunan dari satu desa itu memiliki garis keturunan yang sama, sehingga tali kekeluargaannya masih saling terhubung, begitu. Namun apa yang disampaikan tadi oleh Rocek dan Warren pada Jefta, tidak semua desa demikian. Ada desa-desa yang tidak seperti pada karakteristik yang tadi. Kemudian berdasarkan dari tokoh yang lainnya, yaitu menurut Rogers dan kawan-kawan pada 1969, Rogers lebih menekankan karakteristik masyarakat desa pada petani, begitu. Dan karakteristik yang pertama menurut Rogers adalah ketidakpercayaan timbal balik, di mana pada hal ini adalah mereka kurang cenderung pada saling membantu dalam taraf berbisnis dan segala macam, begitu. Dikarenakan kurangnya rasa percaya akan orang lain, mungkin saja karena sering ditipu dan segala macam, begitu. Kemudian yang kedua adalah pandangan yang sempit di kalangan para petani, di mana kecenderungan petani mungkin dikarenakan sering ditipu oleh pengepul dan segala macam, alhasil mereka cenderung berpikiran sempit dan tidak mau melakukan hal-hal yang lebih baik atau improvisasi dari pertanian tersebut, begitu. Kemudian ketergantungan dan curiga terhadap pemerintah, ya mungkin hoax di daerah-daerah pedesaan masih sangat kental karena informasi yang didapat masih dari satu arah. Kemudian familisme, seperti yang dikatakan oleh teori sebelumnya, rasa kekeluargaan. Kemudian rasa enggan untuk menerima dan menciptakan ide-ide baru. Kemudian ada fatalisme, dan kemudian ada keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan. Artinya kehidupannya akan mereka lebih cenderung hidup itu saja tanpa ada mimpi yang lebih besar. Kemudian ada kekurangan atau ketidaksifatan untuk mengekang diri. Pada taraf ini, di mana mereka semua cenderung lebih bebas, dalam artian mereka tidak menahan untuk mengeluarkan uang, kurangnya tabungan dan segala macam. Mereka tidak terlalu memikirkan masa depan. Selama mereka masih bisa cukup makan, maka mereka akan lanjut melakukan hal tersebut, begitu. Kemudian pandangan yang terbatas dengan dunia luar, ya tentu saja pada karakteristik masyarakat desa ini, teknologi untuk mencapai informasi sangat kurang. Hasil pandangan mereka terhadap dunia luar sangat sempit. Kemudian ada derajat empati yang rendah. Kenapa dikatakan derajat empati yang rendah? Karena mereka masih pada taraf keluarga kecil, berarti sub-sub keluarga, yang dimana pada sub-sub keluarga tersebut tidak ingin membantu keluarga lainnya, bahkan seringkali terjadi konflik antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Pada karakteristik ini, masyarakat desa tergantung pada beberapa jauh masyarakat desa telah berkembang. Yang menurut Rogers dan kawan-kawan ini, masyarakat desa pada taraf ini adalah masyarakat desa yang mulai masuk ke ranah modern atau transisi dari masyarakat desa menuju ke kota-kotaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya nilai-nilai asli dari masyarakat desa tersebut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Thank you. Selanjutnya, tipologi masyarakat desa. Beberapa karakteristik masyarakat desa menurut Jefta. Tipologi atau klasifikasi masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama itu segi kegiatan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua itu segi pola pemukiman. Yang ketiga itu segi perkembangan masyarakat desa.
Dari segi kegiatan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama itu desa petani, yang kedua itu desa industri, yang ketiga itu desa nelayan. Di desa petani ini di mana seluruh anggota masyarakat itu terlibat di dalam bidang pertanian. Yang kedua itu desa industri, di mana pendapatan yang ada di masyarakat itu lebih banyak berhubungan dengan eh, industri kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut. Yang ketiga itu desa nelayan atau pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha di bidang perikanan, pantai, laut, dan darat. Selanjutnya ada pola pemukiman. Pola pemukiman menurut Alvin L. Bertrand itu ada 3. Yang pertama, nucleus village, yaitu di mana suatu penduduk desa yang hidup bergelombol itu membentuk satu kelompok yang disebut dengan nukleus. Yang kedua ada line village, di mana pemukiman satu penduduk desa menyusun tempat tinggalnya itu mengikuti jalur sungai atau jalur jalan dan mengikuti deretan perumahan. Perkembangan masyarakat desa ada 4, desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yang pertama desa tradisional. Desa ini biasanya ada di daerah terdalam, penduduknya cenderung lebih menutup diri, sedikit berkomunikasi dan menolak budaya luar. Yang kedua desa swadaya. Desa ini yang mulai berkembang dengan penduduknya mulai mandiri, artinya desa tersebut sudah memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga desa swakarya. Desa ini lebih maju dari desa tradisional dan desa swadaya. Desa swakarya memiliki ciri perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan potensi desanya. Yang terakhir desa swasembada merupakan desa yang pernah disentuh oleh pengaruh luar, entah itu pembaruan teknologi hingga beradaptasi dengan lingkungannya. Materi terakhir adalah tentang komunitas desa. Di sini saya mengutip pendapat dari Marzali. Ia mengemukakan beberapa konsep tipologi komunitas desa di Indonesia, yaitu pertama konsep daerah hukum adat. Di sini Pan Palahepan membagi 2 kriteria pokok, yaitu pertama kultur atau aturan-aturan adat. Ini merupakan aturan-aturan pribumi menyangkut kehidupan bermasyarakat dan pemerintah desa mengenai tanah, kehidupan ekonomi rakyat, dan hubungan kekeluargaan. Kedua, lingkungan geografis. Ini menyangkut tentang lokasi atau tempat dari desa tersebut. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep tipe sosiokultural. Di sini Konjaraningrat membagi tipe ini menjadi 4, yaitu pertama masyarakat yang hidup di desa-desa terpencil. Di sini struktur sosial sangat sederhana, berkebun ubi dan keladi yang dikombinasikan berburu dan meramu. Tidak pernah mendapat pengaruh dari Hindu dan Islam, tetapi dipengaruhi oleh Kristen, misalnya Nias, Mentawai, dan Irian Jaya. Kemudian kedua, masyarakat hidup berhubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun kolonial Belanda. Struktur sosial di sini sudah agak kompleks, bercocok tanam padi di ladang dan di sawah. Dipengaruhi oleh Kristen, misalnya seperti Batak, Dayak, Minahasa, Flores, dan Ambon. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat desa yang hidup bercocok tanam padi di sawah ladang. Struktur sosial sudah agak kompleks, punya hubungan dengan kota-kota kecil yang pernah menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda dan mendapat pengaruh yang kuat oleh Islam, misalnya Aceh, Minangkabau, dan Makassar. Dan terakhir yaitu bercocok tanam padi di sawah. Struktur sosial agak kompleks, mempunyai hubungan dengan kota-kota bekas pusat kerajaan pribumi dan administrasi kolonial Belanda. Di sini dipengaruhi oleh Hindu, Islam, dan kolonial Belanda, kecuali Bali yang tidak mengalami pengaruh Islam, misalnya masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. Kemudian konsep terakhir yaitu konsep jenis mata pencarian hidup. Di sini Eva meletakkan aspek produksi atau cara berproduksi dalam mengklasifikasikan masyarakat Indonesia. Ia mengutamakan aspek ini pada mata pencarian hidup, kemudian ditambah dengan mata pencarian pelengkap
dan peralatan teknologi. Mulai dari mengumpulkan makanan, mencari ikan, memelihara ternak, memelihara pertanian sampai pada industri. Namun klasifikasi EVA sulit dipahami karena bisa saja satu suku bangsa mempunyai beberapa jenis cara produksi.